Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri Pradaka, NPM 18039. Di sini saya bersama partner saya Muhammad Miftahul Hamdi akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari bab 2, yaitu promodel dalam lab SSI. Tujuan dari bab 2 ini ialah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan industri yang disimulasikan dengan software promodel. Yang kedua yaitu mengenalkan software promodel dan cara pengoperasiannya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan software promodel dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu industri. Sebelum kita membahas software promodel, yang pertama kita akan membahas materi konsep antrian terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep antrian. Konsep antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi kapasitas, kemampuan, pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas tidak dapat langsung menggunakan pelayanan dikarenakan kesibukan dari pelayanan itu sendiri. Rata-rata lama waktu menunggu yaitu disebut dengan waiting time, yang sangat tergantung kepada rata-rata tingkat kecepatan dari pelayanan, yaitu rate of service. Ada banyak hal tambahan fasilitas pelayanan akan diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi, karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan biaya atau keuntungan. Sebaliknya, timbulnya antrian yang panjang akan menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan, dikarenakan pelanggan tersebut dapat pergi atau mencari pelayanan atau servis yang lain. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai konsep antrian, sekarang saya akan menjelaskan mengenai macam-macam disiplin antrian. Disiplin antrian sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu first in first out, yaitu orang yang pertama datang akan dilayani terlebih dahulu. Seperti contohnya layanan atau antrian pada SPBU. Yang kedua yaitu LIFO atau last in first out. Orang yang terakhir akan dilayani terlebih dahulu. Contohnya pada sebuah lift eskalator. Orang yang masuk terakhir akan tetapi memiliki lantai pertama akan turun pertama. Dan yang ketiga yaitu service in random order, yaitu pemanggilan nomor antrian atau pelayanannya secara acak, tidak tergantung orang yang pertama atau orang yang terakhir. Dan yang terakhir yaitu short operation time, yaitu orang yang mempunyai sistem pelayanan yang pertama membutuhkan waktu yang tersingkat mendapat pelayanan pertama, atau dapat dibilang apabila membutuhkan pelayanan lebih cepat, seperti contohnya pada antrian rumah sakit, orang yang mendapat pelayanan serius akan didahulukan. Nah, setelah kita membahas mengenai konsep antrian, disiplin antrian, sekarang kita akan membahas mengenai software promodel. Software promodel sendiri merupakan software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk memodelkan sesuatu sistem, melakukan eksperimentasi terhadap suatu model, dan menganalisa hasil eksperimentasi tersebut sehingga didapatkan suatu keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada suatu model. Untuk keunggulan promodel sendiri ialah dikarenakan software promodel dapat dilakukan menggunakan animasi karena berbasis Windows. Animasi tersebut dapat menggambarkan suatu kejadian atau model pada suatu permasalahan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen dari promodel. Yang pertama yaitu ada lokasi. Lokasi yang letaknya tetap dalam sistem, di mana entitas akan menuju ke lokasi untuk diproses, disimpan, atau mengalami proses lain. Entitas-entitas yang sudah selesai mengalami proses akan meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju lokasi berikutnya. Data-data yang dibutuhkan dalam lokasi tersebut antara lain yang pertama yaitu nama, yang kedua kapasitas, yang ketiga unit, 4 downtime, yang kelima rules, yang keenam node. Sedangkan yang kedua yaitu entitas. Entitas sendiri adalah suatu yang diproses dalam sistem. Entitas dapat berupa komponen, barang setengah jadi, atau orang untuk sistem jasa, atau bahkan dokumen.
Contohnya yaitu operator, bahan baku, produk setengah jadi, produk jadi, dan produk reject. Data-data yang dibutuhkan pada entitas antara lain, yang pertama yaitu nama, yang kedua speed, start, non, dan yang ketiga yaitu kedatangan atau arrival. Arrival menyatakan mekanisme kedatangan entitas yang berasal dari luar sistem masuk ke dalam sistem. Banyaknya lokasi tempat kedatangan ataupun frekuensi serta waktu kedatangannya secara periodik menurut interval tertentu. Adapun data-data yang dibutuhkan pada arrival yang pertama yaitu entitas, lokasi, quantity edge, first time, occurrence, frekuensi, logic, dan disable. Yang keempat yaitu processing. Pemodelan processing menjelaskan operasi-operasi yang terjadi pada suatu lokasi pada saat lokasi tersebut menerima suatu entitas untuk diproses. Dengan kata lain, processing akan dijelaskan hubungan antara lokasi entitas yang sudah dimodelkan sebelumnya. Pemodelan processing sendiri merupakan suatu tahap yang paling kompleks dalam promodel dikarenakan menggambarkan proses yang terjadi pada sistem. Adapun data-data yang dibutuhkan pada processing, yang pertama yaitu entitas, lokasi, operation, block, output, destinasi, rule, move logic, dan yang terakhir yaitu stat feed. Stat feed sendiri merupakan software pendukung dalam promodel. Adalah suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai inputan dari promodel atau membuat model tersebut. StatFeed memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam pengolahan data yang dimiliki. Sekian penjelasan saya mengenai promodel yang akan dilanjutkan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tolambi, NPM 18041 dari kelompok 3. Oke, sebelumnya tadi rekan saya sudah menjelaskan tentang materi promodel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang promodel sebagai penyelesaian studi kasus. Oke, pertama-tama kita buka software promodel terlebih dahulu. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita file, new. Kita kasih sesuai studi kasus kita. Kemudian kita ganti distance-nya meter. Oke. Kemudian kita bold, pilih location. Nah, di sini kita akan menentukan lokasinya. Pertama kita akan pilih building. Kemudian kita kasih nama buildingnya. Kita kasih nama bank. Karena pertama-tama nasabah itu datang ke bank. Oke. Kemudian yang kedua kita isi tes sebagai loket. Kita kasih nama. Kemudian tabel ini adalah ruang tunggu. Kemudian kita kasih worker di sini. Pada proses ini kita di pemanggilan nasabah. Yang terakhir adalah teller.
Oke, kemudian kita build lagi entities. Nah, di sini kita pilih terserah mau pilih apa, gambar orang, worker, kita ganti menjadi nasabah. Oke, kemudian kita ke Arifas. Sini kita isi entity-nya nasabah. Oke, lokasinya bank pertama, dan ini kita isi 1, akurasinya DNF infinity tidak terbatas, nomornya 1, dan lagi entity nasabah sama location round to locket isi 1, DNF 1. Kita isi sampai ke teller ya, isi sama 1, DNF 1 lagi, hasilnya 9. Oke, 1, DNF 1. Dan terakhir teller. Oke, 1 kita pasang sistemnya DF, frekuensinya 1. Kemudian kita ke build, kita ke processing. Nah, di sini entitas awalnya adalah nasabah, location pertamanya di bank, kemudian outputnya tetap nasabah, destination dari bank ke loket. Ini dan logic. Untuk logic kita memerlukan bantuan dari Statview. Nah, di sini kita akan isi sesuai dengan data kita. Pertama, nasabah datang ke bank, kita isi datanya sesuai Statview. Kemudian kita auto fit script. Oke, nah di sini kita akan mendapatkan nilai rank tertinggi adalah binominal. Kemudian export, kita pilih rank yang tertinggi yang binominal. Kemudian ini kita ganti pro model, kita salin ke bot. Oke, sini kita build, kita ganti import, dan kita paste lagi. Oke, sudah berada di sini, berarti sudah selesai. Kemudian yang kedua, yang kita dapat nasabah, lokasinya dari roket, outputnya tetap nasabah. Ini destinasinya adalah ruang tunggu. Dan untuk move logic kita pakai langsung Statview, kita isi sesuai data kita. Oke, fit script. Di sini kita akan mendapat nilai paling tinggi yakni binominal. Kita ekspor, kita pilih binominal, jangan lupa untuk diganti ke pro model. Oke, salin, build, move for, kita paste lagi sudah tertulis sini. Oke, selanjutnya nasabah, lokasinya ruang tunggu,
outputnya tetap nasabah, destinasinya ke pemanggilan. Logic kita pakai static lagi, kita isi sesuai data kita. Auto fit script, kita akan mendapatkan nilai tertinggi, ekspor, pilih nilai tertinggi, ganti ke pro model. Kita sini build, kita paste, sudah kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu tab nasabah, destinasinya pemanggilan, destinasinya ke teller. Logic kita pakai static lagi, paste, auto fit, dan ekspor, kita ganti ke pro model. Oke, kemudian kita build, kita isi, paste, dan tertera di sini. Kita lanjutkan teller terakhir, ini data nasabah, destinasinya exit. Oke, kita logic lagi, kemudian static, kita isi sesuai data kita. Auto fit discrete. Oke, kita nilai tertinggi, ekspor, kita ganti ke pro model. Report, oke, kemudian kita ke build, kita paste, selesai. Kemudian sini kita ke simulation, kita pilih opsinya. Sini runtime-nya kita pakai 8 jam. Nah, kita ganti minutes. Terus number aplikasinya kita kasih 10 percobaan. Oke, kemudian kita run. Sebelum kita run, kita save dulu. Kita taruh di sini, nama pro model, simpan. Nah, bisa kita lihat ini adalah alurnya. Nasabah datang ke bank, kemudian mengambil antrian ke loket, ada ruang tunggu, pemanggilan, teller. Bisa kita cepatkan. Nah, selesai. Kita akan mendapatkan output dari penyelesaian masalah ini. Kita pilih all, oke. Nah, di sini kita pilih yang entity activity. Nah, sudah kita dapatkan data dari penyelesaian statistik kita. Di sini kita bisa memakai average time system untuk dimasukkan ke laporan kita. Dan mungkin ini saja untuk tutorial atau pengaplikasian pro model untuk kasus yang telah kita pilih. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.